Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Lina Zainah dengan NIM 15036200027. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran dalam kelas melalui virtual meeting pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, untuk materi pelajarannya yaitu menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi jalan. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan mulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal ya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar teman-teman juga merasa lebih akrab nih sama saya, dan saya juga ngajarnya jadi enak. Nah, perkenalkan, nama saya Lina Zainah, saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, saya mau dari teman-teman nunjuk nih satu perwakilan untuk memimpin doa sebelum belajar. Gimana teman-teman, ada yang mau memimpin doa sebelum belajar? Baik, boleh Deden dipersilakan ya untuk memimpin doa sebelum belajarnya. Amin. Baik, terima kasih Deden sudah berani untuk memimpin doanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut lagi, saya mau mencoba absen nih teman-teman yang hadir di sini ya. Saya izin mengabsen sebentar ya teman-teman. Baik, di sini total muridnya ada 30 murid ya, benar ya? Ya, baik. Saya mau mengucapkan lagi salam kenal ya semuanya dari saya. Nah, selanjutnya saya akan memulai pembelajarannya. Nah, di sini mata pelajaran karena tadi saya sudah bilang ya di awal bahwasanya saya akan mengajar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai KD, terus juga ada materi pelajaran dan juga tujuan dari pembelajarannya. Nah, di sini KD-nya yaitu menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan juga jembatan. Nah, untuk materi pelajarannya yaitu menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi jalan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik dapat menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi jalan dengan mengerjakan soal terkait secara 90% benar. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi pelajarannya nih, yaitu dimulai dari volume pekerjaan. Nah, di sini volume pekerjaan itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya tuh apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuannya ya. Tujuan dari volume pekerjaan adalah menganalisa dan juga menghitung untuk mengetahui perhitungan material yang dibutuhkan, tenaga kerja, dan juga harga pada setiap pekerjaan konstruksi yang diperlukannya. Nah, selanjutnya di sini itu ada cara perhitungan yang dilakukan di setiap pekerjaan pun tentunya akan berbeda-beda nih, tergantung dari bentuk dan juga jenis pekerjaannya. Tetapi rumus dasar yang digunakannya yaitu tetap sama, yaitu menggunakan rumus matematika, karena rumus matematika ini merupakan rumusan dasar nih untuk melakukan segala perhitungan. Jadi teman-teman harus menguasai rumus ini gitu. Dan rumus matematikanya itu benar-benar dasar banget, jadi menurut saya ini masih sangat-sangat lumayan gampang. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memberitahu mengenai materi mengidentifikasi satuan pekerjaan. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat mendasar banget dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, karena kedepannya dan nantinya akan ketemu nih satuan-satuan pekerjaan. Nah, di sini saya akan membahasnya yaitu menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada meter pangkat 1, di mana meter pangkat 1 ini merupakan satuan yang hanya memiliki satuan dimensi saja. Nah, contohnya itu ada dimensi panjang, lebar, terus tinggi, dan kelilingkan. Itu kan hanya satu dimensi saja ya. Kita melihatnya hanya dalam satu bagian. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu seperti
dimensi dengan panjang yaitu kurang lebih 9 meter. Terus juga lebarnya ada 5 meter, tingginya ada 10 meter, dan juga kelilingnya yaitu kurang lebih 40 meter. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya yang kedua di sini ada meter kuadrat. Nah, meter kuadrat ini merupakan satuan yang digunakan untuk mengetahui dimensi luas. Nah, biasanya nih contohnya akan seperti persegi. Persegi kan pasti memiliki luas dong. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui dimensi luas. Contohnya yaitu persegi panjang memiliki luas yaitu 35 meter kuadrat. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada meter kubik, di mana satuan ini itu untuk mengetahui dimensi volume. Nah, apa sih dimaksud dengan dimensi volume? Nah, dimensi volume itu contohnya seperti tabung nih. Tabung kan di dalamnya itu kan ada volumenya kan. Jadi kan tabung berbentuk tabung, terus di dalam itu pasti kan kosong nih. Nah, kosong itu disebut dengan volume. Nah, contoh dari volume ini yaitu volume tabung dengan rumus sepertiga PR kuadrat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai satuan selanjutnya. Yang keempat yaitu ada satuan buah. Selanjutnya yang kelima ada satuan unit, dan yang keenam yaitu ada satuan set. Di mana satuan buah ini contohnya adalah satu buah bata merah diberi harga yaitu sekitar 7.500. Nah, untuk unit ini contohnya adalah satu unit kusen jendela diberikan harga yaitu 75.000. Dan untuk satuan setnya yaitu dimulai dari kusen jendela, terus juga ada penguncinya. Nah, itu kurang lebih diberikan harga 475.000. Nah, baik. Materi selanjutnya yaitu materi intinya nih, yaitu menganalisa dan menghitung pekerjaan konstruksi jalan. Gimana sih cara menganalisa serta menghitung pekerjaan konstruksi jalan? Nah, saya akan bahas di sini. Nah, yang pertama, dalam perhitungan volume pekerjaan konstruksi jalan ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu di sini ada menghitung volume jalan Telford. Nah, terus yang kedua yaitu di sini ada menghitung volume jalan beton, dan yang ketiga yaitu menghitung volume jalan lapen atau jalan penetrasi makadam. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung volume jalan Telford. Nah, sebelum memasuki rumus perhitungannya, di sini saya akan memberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambar yang ada di sini. Nah, gambar di sini yaitu merupakan gambar 1.3, yaitu penampang melintang jalan makadam yang saya ambil dari sumber Narto pada tahun 2019. Nah, pada bagian jalan ini, bagian atasnya ini ya, teman-teman, kalian bisa melihat kan di sini. Nah, ini merupakan sirtu dengan ketebalannya yaitu kira-kira 5 cm. Yang selanjutnya di sini yaitu ada Telford dengan ketebalan ukurannya yaitu 20 cm. Nah, Telford ini yaitu batu belah atau selanjutnya di sini gitu ya, akan menjelaskan mengenai bagaimana ukurannya juga biasanya bisa antara 15 atau 20. Nah, sirkunya selanjutnya di sini ada rabat beton dikalikan dengan 1 rabat beton. Nah, tadi kan 3 meter itu didapat dari untuk lebar jalan yaitu yang ini yaitu merupakan lebar itu diketahui bahwa lebarnya yaitu 5 cm 300 cm. Nah, dari sentimeter tersebut diubah ke dalam satuan meter, maka didapatlah 3 meter. Lalu dikalikan dengan 1 meter. Nah, 1 meternya ini yaitu merupakan lebar dari rabat betonnya. Tadi kan selebar 1 meter. Jadi di gambar diketahui bahwa tebalnya itu 100 cm. Nah, diubah menjadi meter satuannya, maka yaitu didapatkanlah 1 meter. Maka luas dari sirtu tersebut yaitu 3 meter kuadrat. Nah, untuk ukuran Telfordnya bisa menggunakan ukuran 15 cm atau 20 cm. Maka diketahui ukuran sirtu dari bahu jalan tersebut yaitu 0,15 meter ditambah dengan 0,20 meter dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan 2 meter dan dikalikan dengan 1 meter. Maka didapatkanlah ukuran sirtu bahu jalan tersebut adalah 0,35 meter pangkat 3.
Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh lainnya, yaitu di sini jalan Telford dengan lapisan batu utamanya 15 atau 20 cm dan lebar perkerasan jalannya yaitu 3 meter akan dipasang sepanjang 3,2 km. Harus pesan batu berapa kubik batunya. Nah, selanjutnya di sini jumlah batu yaitu dalam satuan meter kubik. Yaitu rumusnya tebal lapisan batu dikalikan dengan lebar perkerasan jalannya, lalu dikalikan dengan panjang jalan dan dikalikan dengan faktor loss-nya. Kebutuhan batu tersebut adalah 0,20 meter tadi dari tebal lapisan batunya ya. Yang ini selanjutnya yaitu lebar perkerasan jalannya 3 meter dikalikan dengan panjang jalannya tadi kan 3,2 km diubah satuannya ke dalam meter didapatkanlah hasilnya 3.200 meter lalu dikalikan dengan faktor loss-nya yaitu sekitar 1,3 meter. Maka untuk kebutuhan batu tersebut adalah 2.496 meter kubik. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volume jalan beton. Nah, sebelum masuk ke dalam perhitungan serta rumusnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambar 1.4 yaitu penampang melintang jalan beton yang saya ambil dari sumber Narto pada tahun 2019. Nah, untuk gambar sendiri seperti ini. Nah, untuk di atasnya yaitu merupakan lapisan beton T dengan ketebalannya yaitu kira-kira 20 cm. Nah, selanjutnya bagian ini merupakan bagian sirtu nih, bagian yang tengah yang kecil ini guys. Bagian yang ini ya, nah itu tebalnya itu sekitar 5 cm. Nah, selanjutnya untuk Telfordnya atau batu belahnya di sini ukuran 20 cm. Dan untuk bahu jalannya yaitu merupakan gambar yang sebelah ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai menghitung volume jalan beton. Nah, rumus untuk perhitungan jalan beton tersebut adalah V sama dengan P dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Nah, pasti teman-teman ingat nih rumus ini, karena rumus ini juga pernah dipelajari ya waktu SMP, yaitu untuk mencari volume. Sangat gampang sekali dan sangat masih dasar banget kan teman-teman. Nah, untuk keterangan dari V tersebut adalah volume jalan betonnya yang dicarinya. Nah, P-nya yaitu panjang jalan betonnya, C yaitu lebar jalan beton, dan T yaitu tebal dari jalan beton tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitung volume jalan betonnya. Nah, contohnya di sini nih. Pemerintah daerah Desa Sukajaya ingin memberikan layanan yang terbaik untuk warganya, yaitu dengan mengecor jalan dari RT 8 sampai dengan RT 9 di desa tersebut. Bisakah kalian membantu pemerintah daerah tersebut untuk menghitung volume pekerjaan konstruksi jalannya? Jika diketahui hal-halnya sebagai berikut. 3,5 cm untuk panjang jalannya dengan lebar 1.750 meter dan ketebalannya yaitu sekitar 30 cm. Nah, baik, berikut merupakan jawabannya. Nah, kita tulis dulu nih apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahuinya yaitu tadi P-nya 1.750 meter, L-nya 3,5 meter, dan T-nya yaitu 30 cm. Nah, yang ditanyakannya yaitu V atau volume jalan betonnya. Nah, jawab V sama dengan P dikalikan L dikalikan dengan T. Nah, dimasukin angka-angkanya dan didapatkanlah V-nya yaitu 1837,5 meter kubik. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Namun, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai gambar 1.5, yaitu mengenai penampang melintang jalan lapen yang saya ambil dari sumber Narto pada tahun 2019. Nah, untuk bagian atasnya ini merupakan yang bernama lapen, yaitu dengan ketebalannya yaitu 3,5 cm. Nah, untuk bagian yang ininya, ini bagian putih-putih yang kosong ini, itu dinamakan dengan sirtu, biasanya ketebalannya itu 5 cm. Nah, selanjutnya yang ini merupakan batu belah atau Telford, biasanya ukurannya yaitu 20 cm atau 15 cm. Namun rata-rata yang digunakan adalah ukuran 20 cm.
Nah, untuk bagian yang ininya, yaitu dinamakan dengan bahu jalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Nah, sebenarnya untuk menghitung volume jalan lapen ini sama halnya seperti dengan menghitung volume jalan sirtu. Namun bedanya di sini adalah di bagian gambar dan di bagian mencari lapen ini. Kalau misalkan tadi di menghitung volume jalan sirtu, di sini kan tulisannya sirtu. Namun karena ini mencari volume jalan lapen, maka di sini tulisannya adalah lapen. Dan tadi juga ada perbedaan di gambarnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasannya, yaitu mengenai menghitung volume jalan lapen. Nah, di sini yaitu lapen sama dengan 3 meter dikalikan 1 meter, didapatkan hasil 3 meter kuadrat. Nah, untuk ukuran taffortnya sendiri bisa diambil 10 cm atau 15 cm. Nah, maka dimasukkanlah nih angka-angka yang tadi sudah diketahuinya dan didapatkanlah untuk ukuran sirtu bahu jalannya yaitu 0,25 meter kubik. Nah, pasti teman-teman masih ada yang bingung nih, kenapa sih kok di sini yaitu 2 meter itu didapat dari mana? Karena kan tadi di gambarnya maupun di soalnya tidak ada ya tulisan 2 meter ini. Nah, 2 meter ini tuh tadi didapat dari lebar bahu jalannya. Tadi kan lebar bahu jalan yang di pinggirnya, dua-duanya itu kan lebarnya 100 cm kan, untuk ukuran yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu 100 cm. Lalu keduanya itu ditambahkan dan diubah satuannya menjadi meter. Nah, 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm, dari cm tersebut diubah ke dalam meter, dapatlah 2 meter. Seperti itu. Semoga teman-teman jelas ya dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tugas kelompok nih. Nah, adapun ketentuan untuk membuat kelompok tersebut, yaitu yang pertama, satu kelompok itu jumlahnya adalah 6 orang. Karena tadi kan satu kelas itu jumlah peserta didiknya ada 30 orang, maka satu kelompoknya yaitu berjumlah 6 orang. Nah, selanjutnya, satu kelompok itu bercampur antara peserta didik yang laki-laki ataupun dengan perempuan. Nah, kenapa alasannya? Alasannya karena biar pembagian kelompok ini tuh adil, tidak ada yang ngadu ke saya bahwa, Kak, ini kelompoknya kayak begini. Gitu. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi, di sini saya harap teman-teman semua harus adil. Terus selanjutnya pengumpulan tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nah, tugas ini dikerjakan selama 1 minggu. Dan tugas kelompok ini juga dipresentasikan minggu depan. Jadi, saya harap teman-teman semua harus siap ya untuk mempresentasikan dan juga mengumpulkan tugasnya di minggu depan. Nah, selanjutnya tugas kelompoknya di sini, PRT telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengecoran jalan di jalan selalu bersama. Jika diketahui jalan yang ingin dicor tersebut adalah 2 meter, panjangnya dengan lebarnya itu 85 meter, dan ketebalan sekitar 20 cm, bisakah kalian membantu Pak RT untuk bantu menghitung berapa volume pekerjaan konstruksi dari jalan tersebut? Nah, tugas yang kedua yaitu jalan telport dengan lapisan batu utamanya 15 atau 20 cm dengan lebar perkerasannya itu 2,5 cm akan dipasang sepanjang 12,5 km. Harus pesan batu berapa kubik batu. Nah, saya harap dari 2 soal ini dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan minggu depan serta dipresentasikan minggu depan. Diharapkan teman-teman semua dapat lebih memahami serta menyerap nih materi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, baik, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya berikan pembelajaran kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dapat mengerti atas penjelasan yang telah saya jelaskan dari materi awal tadi, mulai dari volume pekerjaan, terus juga tadi ada satuan pekerjaan, terus juga tadi ada bagaimana sih cara menghitung volume pekerjaan jalan sirtu, terus juga bagaimana cara menghitung volume pekerjaan jalan beton, dan yang terakhir tadi saya menjelaskan bagaimana cara menghitung volume pekerjaan jalan lapen. Nah,
Mungkin sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila saya ada salah kata dalam penyampaiannya atau ada yang kurang dalam penyampaiannya. Sekali lagi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.